Asatidz dan para jamaah semuanya yang semoga Allah rahmati dan berkahi, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, memanfaatkan di usia kita yang semakin berkurang, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Karimir Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Asatidz yang semoga Allah rahmati berkahi, sebelum memulai materi, salamnya al-Ustadz untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita malam hari ini secara resmi, kalau tidak salah, Ustadz Wahyul dengan saya pernah ketemu dengan beliau Ustadz Mbak Khalid Saifullah Ebun di pesantren Pondok MTA Mojokedang Karanganyar, di mana istilahnya mohon izin untuk menyiarkan ke jamaah-jamaah untuk memberikan sedikit pembelajaran tentang bahasa Arab. Walaupun saya di sini sebagai pemateri, bukan yang ahli, kita sama-sama belajar, karena saya juga pernah mondok sama beliau juga, ya sebisa saya untuk memandu perjalannya materi untuk bahasa Arab ini. Dan insya Allah untuk materi yang tiap PowerPoint yang akan saya sampaikan, insya Allah kalau kita konsen, insya Allah mudah dicerna. Insya Allah mudah dicerna, mudah dipahami, dan mengerti, tanpa nanti membeli buku atau nanti pelan-pelan kita pelajari bersama tentang bahasa Arab, mulai dari mengenal isim, mengenal fi'il, dan mengenal harf. Karena bahasa Arab itu hanya 3 kata. Isim, kata benda, fi'il, kata kerja, dan harf, kata sambung. Kata yang punya makna setelah disambung. Kemudian pada malam hari ini, kemarin kita akan mempelajari harf jar ya, huruf jar, huruf yang mengkasrohkan isim setelahnya, nanti menjadi isim majrur ya. Dan untuk malam hari ini, kita belajar bersama-sama tentang pengertian harf artof. Harfu artof. Mungkin Ustaz Tomo bisa ditampilkan penayangan PowerPoint-nya. Yang tadi sudah saya share, Ustaz Wahyul mungkin kelupaan tadi nggak di-share Pak Daisa. Dari awal Ustaz. Ya. Oke. Atof. Ya. Harful atof. Harf itu huruf ya. Atof itu kata hubung. Ya. Atof itu kata hubung. Misalnya seperti dan, maka, atau, kemudian, tetapi, dan lain-lain. Kurang lebih para pakar nahwu itu ada yang mengatakan itu hanya jumlahnya ada 9, tetapi ada yang mengatakan itu ada 23. Yang jelas nanti macam-macamnya. Malam hari ini saya hanya memberikan 3 macam ya. Nanti harful atofnya baru wa, fa, dan suma. 3. Untuk malam hari ini kembali kita jelaskan pengertian tentang atof. Atofa yaktifu ya.
mengikut atau menghubungkan. Ya. Atau terbagi menjadi dua, atof nasak dan atof bayan. Dan atof bayan ini jarang digunakan. Adapun atof nasak ini yang sering jumpai. Atof bayan ini kan biasanya gabungan dua. Contohnya Ja'a Abu Bakrin. Ja'a telah datang itu fi'il. Abu Bakrin itu kan Abu dan Bakrin itu kan gabungan dua kata. Ya, ini atof bayan. Apa yang juga disebut dalam ilmu yang itu mudhof dan mudhofun ilaih. Ja'a Abu Bakrin. Kemudian itu atof bayan yang jarang digunakan. Kemudian pengertian atof nasak. Nasak itu asal kata dari nasako yang situ, yang ini ada yang mengikuti. Atof nasak itu at-tabi'u mutawasitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atof. Atof adalah yang di antara tabi itu yang kata yang mengikuti kata lainnya. Itu namanya tabi atau disebut maktuf. Maktuf itu adalah kata yang mengikuti kata lainnya. Itu namanya maktuf. Sedangkan ini nanti matbu'nya, wa baina matbu'ihi ahadul hurufil atfi. Dan matbu'nya, kata yang diikuti, itu disebut maktufun alaihi. Maktufun alaihi. Kata yang diikuti. Jadi ada kata yang mengikuti kata lainnya, ada kata yang diikuti. Adapun kata yang mengikuti kata lainnya, itu disebut maktuf atau tabi, pengikut, ya, pengikut. Sedangkan maktufun alaih itu kata yang diikuti. Dalam ini huruf-huruf atof, dalam maksud yang dimaksud atof nasak itu yang berarti satu rangkaian atau simetri, ya, bergandengan. Contohnya ini ishtaroitu itu domainnya ana, ya, aku membeli, saya membeli, ya. Ishtaroitu, saya telah membeli. Al-manzila was-sayyarata. Al-manzila itu rumah, sayyarata mobil. Dan di situ ada huruf atof. Apa itu namanya? Wawu, ya. Wawu, itu wa dan. Itu yang dibusuk atof itu ya wawunya tuh wa dan, itu yang perhatikan. Itu yang namanya atof. Itu kata yang mengikuti, ya, kata yang mengikuti kata lainnya, dan matbu'nya, ya, kata yang diikuti setelahnya. Dan kata dari nasak, ya, atof nasak itu yang maksudnya juga adalah huruf, ya, satu rangkaian, satu simetri dalam satu kalimat. Seperti contoh tadi, ishtaro itu saya membeli, telah membeli. Itu ana, ya. Ana ishtaro itu al-manzila itu rumah, as-sayyarata mobil. Dari pengertian ini telah membuat kita paham, ya, membuat kita paham bahwa harful atofnya yang nasak ini, yang pentingnya adalah wa, ya, wa yang berarti dan. Kemudian
Bisa dilanjut ke Ustaz Tomo. Bawahnya. Kemudian kita mengertikan lagi. Ishtaraitul mangzila wassayarata. Ya, perhatikan kata mangzil. Mangzil tadi artinya apa? Mangzil. Rumah. Rumah. Ya. Afwan, telat habis kuliah. Apa? Ya, Ustaz. Ahlan. Sehat semua, alhamdulillah, siap menyimak. Cara itu, ya, saya telah membeli al-mangzila tadi rumah. Perhatikan kata mangzil dan sayaroh. Ya. Dua-duanya itu memiliki i'rab. Status i'rab. I'rab itu adalah status sakal akhir. Status sakal akhirnya. Itu nasab. Nasab itu fathah. Al-mangzila. Lamnya itu fathah. Sayarota itu fathah. Karena kedudukannya sebagai apa kira-kira ya? Kalau saya telah membeli mangzila, buat saya rota ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Pokoknya kalau yang dikenai pekerjaan, maf'ul bih, itu sakalnya fathah. Kalau dalam bahasa Arab itu. Ishtara itu, ishtara itu al-mangzila. Rumah. Wasayarah. Ya. Dan wawu ini, penggabungan ini, ini namanya wawu ataf nasak. Wawu ataf nasak yang merupakan satu rangkaian yang memiliki status i'rab atau sakal akhir. I'rab itu sakal akhir ya. Sakal akhir yang sama yakni nasab. Yakni nasab itu fathah. Mengapa? Mengapa? Karena terdapat huruf yang keduanya itu yang membuat keduanya itu harus dibaca sama dan mestinya memiliki status i'rab atau sakal yang sama, fathah, mangzilah, sayarota, memiliki sakal yang sama, yakni huruf atofnya berupa wawu. Ini wawu ini di antaranya contoh harful atof di dalam contoh ini. Dari pengertian atof nasak ini paham ya? Kira-kira? Atof nasak itu pokoknya kata sambung yang menyambungkan satu rangkaian, satu kalimat. Itu namanya atof nasak. Kalau bayan nanti bawahnya nanti insya Allah akan ada penjelasan. Dari sini ada yang ditanyakan istilah-istilah. I'rab tadi artinya apa? I'rab tadi? Perubahan huruf akhir. Perubahan huruf di akhir kalimat. Itu namanya sakal akhir di akhir kalimat. Itu namanya i'rab. Adapun nasab itu fathah. Fathah. Kalau jazm? Jazm. Sukun. Nah, kalau marfu? Doma. Majrur? Kasroh. Kasroh. Cuman istilah aja itu ya. Siap. Nasab itu fathah. Kalau jazm itu sukun. Kalau majrur itu kasroh. Beda istilah dalam menerapkan dalam term yang berbeda. Kemudian kita langsung dari pengertian mengapa itu sudah paham ya. Kemudian ke istilah-istilah dalam atof. Istilah dalam huruf atof. Atof tadi kan aneh ya. Kata yang mengikuti dengan kata yang diikuti ya tadi ya. Namanya penggabungan itu namanya atof. Ada istilah maktuf ya. Maktuf tadi adalah kata yang menyambung ya. Maktufun alaih itu kata yang sambung. Huruf-huruf atof itu huruf yang menyambungkan kedua-duanya. Itu nanti ada isim kan. Mangzil itu maktufun alaih. Isim yang disambung dengan wawu tadi. Contohnya ini.
Istaraitul mangzila wasayyarata. Ya. Dapat diketahui al-mangzil itu adalah maktufun alaih. Maktufun alaih. Sedangkan sayyara itu wasayyarah itu karena ada wawu di sebelumnya itu, wawu atof tadi, kata yang menyambung tadi, itu menjadi yang menyambungkan, isim yang menyambung ke atof, huruf atof tadi. Itu hanya istilah-istilah saja. Itu istilah dalam huruf atof ada 3 ya. Maktuf itu kata yang disambung atau isim yang disambung. Mangzil kan isim ya. Ishtaro itu kan fi'il ya. Tu itu dhamir. Fa'il. Kemudian dari contoh ini ada yang bisa membuat contoh dari istilah dalam huruf atof ini. Contohnya agak sepadan dengan yang contoh itu. Misalnya ini, saya kasih contoh. Ja'a Muhammadun wa Hasan. Ja'a Muhammadun wa Hasan. Artinya apa ya? Ja'a. Telah datang. Telah datang. Muhammad dan Hasan. Sekarang yang wawunya tadi yang atof ya, huruf atof ya. Untuk maktufun alaih yang mana ya? Hasan. Ja'a Muhammadun wa Hasan. Muhammadun maksud alaih. Nah, Muhammadun maktufun alaih. Sedangkan Hasan sebagai maktuf. Karena kedudukannya setelah huruf atau isim yang menyambung atul atof tadi. Itu hanya istilah. Kemudian ini juga bisa banyak, mungkin Ja'a Muhammadun wa Hasan wa Ahmad wa Zubair wa. Pokoknya nanti yang maktuf bisa banyak ini. Maktufun alaih yang awal, yang pertama. Saya kira ini sangat mudah dipahami. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Oh, maaf, pengertian atof bayan ya. Atof bayan itu ini yang jarang terdapat ya. Atof bayan itu maksudnya at-tabi'ul jamid ya. Tabi'ul jamid musyabbahu musyabbihu at-tabi'ul jamidul musyabbihu lisyifri fi'i matbu'i wa dan istiqlalihi. Isim jamid ya. Isim jamid ini nama biasanya nama orang, nama tempat, langsung isim jamid ya. Yang mengikuti matbu'nya. Contohnya Abu Bakrin ya. Bakrin kan isim nama orang itu, Bakr. Abu Bakrin. Itu kan atof bayan. Jarang. Nama dari Abu Bakar sendiri kan aslinya bukan Abu Bakar kan. Namanya siapa itu? Panjang bukan. Nah, itu hanya lakop ya. Itu dalam ilmu nahwu itu dikatakan atof bayan. Yang merupakan sifat dalam segi menyatakan matbu'nya tanpa terdapat perantara huruf atof. Ya. Contoh Abu Bakrin maksudnya. Kalau dalam bisa mudhofun ilaih. Ya. Ini hanya mungkin istilah atof bayan. Tapi bisa juga dinamai apa tadi? Atof bayan atau
mudhaf-mudhafun ilaih. Itu hanya perbedaan mungkin istilah, tapi penamaan pengeterapan dalam sakalnya sama. Itu ataf bayan itu jarang terdapat di mungkin di hadis, paling nama-nama laqab atau kunyah dalam mungkin ilmu mustalah hadis. Kemudian selanjutnya Tanya dulu, Tat. ya, Tat, ayo. Ini masih belum paham yang atof bayan dari contoh Ja'a Abu Bakrin tadi. Atofnya yang mana, Tat? Atofnya yang ini, Abu Bakrin itu kan dua kata yang tergabung. Cuman Oh iya. atofnya itu tanpa perantara, tidak ada atofnya. Ternyata atof bayan. Tidak terlihat. Oh. Nyambung, Ustaz. Ya. Nyambung, Ustaz, nyambung. Jadi atau bayan itu hanya untuk khusus nama orang saja barangkali, begitu. Barangkali demikian. Atau nama kunyah. Gitu. Dan ini jarang ini hanya ilmu nahwi banyak nggak disebutkan. Cuman ini kebetulan saya di kitab yang itu enggak, kalau di Nahwadih enggak ada. Oh iya. Cuman nasak saja. Nah, ini hanya menambah wawasan saja. Seperti Umar sama Amri itu ya, Ustaz? Istilahnya bisa mudhaf ilaih tadi. Cuman di cabang ilmu nahwu kan menurut ulama-ulama ini contohnya ilmu huruf ataf aja ada yang menyebutkan hanya 9. Sementara ada juga yang 23. Nah, itu kan perluasan makna saja. Yang penting kan dalam ilmu nahwu atau sharaf kan kita membacanya benar dan kita memahami kata itu secara ilmu juga benar gitu. Cuman istilah-istilahnya yang malek ini. Seperti hatta itu kan ada yang mengatakan jer, ada yang itu harfu ya, menasabkan fi'il mudhari'. Hatta matla'il fajr, itu ternyata termasuk huruf jar. Itu hanya perluasan dalam ilmu nahwu saja untuk menambah wawasan. Kalau yang tadi Bapak ada yang mengatakan itu biasanya terdapat dalam nama-nama orang atau laqab itu mungkin kebanyakan demikian di ilmu mustalah hadis itu. Mungkin demikian. Sobayul, paham dong? Nanti dibaca ulang. Kemudian jenis-jenis huruf ataf. Jenis huruf ataf itu yang pertama wawu. Ini nanti kita malam ini hanya mempelajari 3 saja. Wawu, fa, dan summa. Yang biasa banyak sekali di Quran. Wawu itu fungsi wawu itu mutlaqul jam'an. Tadi kan ada contoh tadi ya. Mutlaqul jam'an. Mutlak itu seharusnya. Sewajarnya. Jam'an. Itu dikumpulkan. Menjelaskan tabi dan matbu'nya. Yang mengikuti dan yang diikuti. Disebut mutlaqul jam'i. Ini kata mengikuti sama dengan yang diikuti dalam kedudukan dan i'rabnya. Bentuk sakal di akhirnya. Seperti contoh yang di awal tadi. Ishtaraitu al-manzila was-sayyarata. Tapi ini ada contoh lain yang agak beda dengan yang di atas tadi. Zahaba. Mengapa zahaba ini? Zahaba Muhammadun wa Zaidun ilal masjid. Ini zahaba kira-kira apa ini? 2 orang pergi. 2 orang, Ustaz. Domirnya 2 orang. Ya, jadi panjang. ya. Huma zahaba. Huma siapa?
Kebetulan Muhammad. depannya disebutkan fa'il ya, Muhammad wa Zaid. Ya. Itu kan wawunya wawu atof ya. Menyelaraskan, memutlakan, mengumpulkan ya. Mutlaqul jam'i antara Muhammad dan Zaid. Itu sebagai tabi wan matbu. Ya. Tabi itu pengikut dan matbu yang mengikuti. Ya. Bagaimana istilah tadi? Ma'tufun alaih, ma'tuf. Kalau dhahaba Muhammadun wa Zaidun ini yang ma'tufun alaih yang mana? Muhammadun. Muhammadun itu yang ma'tufun alaih. Yang diikuti ya. Zaidun yang ma'tuf. Yang mengikuti, maktuf. Karena mengikuti huruf atof tadinya. Ilal masjidi. Ila harful jar ya. Kemarin yang telah kita pelajari. Ila termasuk harful jar. Al masjidi itu ismun majrur. Isim. Pokoknya Majrur. setelah harful jar itu sakalnya selalu kasroh. Majrur. Majrur itu kasroh. Zahaba Muhammadun wa Zaidun ilal masjid. Atau boleh juga nanti misalnya Zahabu Muhammadun wa Zaidun wa Wahyul Amin ilal masjid. Itu menyesuaikan. Zahabu Muhammadun wa Zaidun mungkin wa Ahmad ilal masjid. Kebetulan kalau zahabu, mengapa zahabu? Karena fa'ilnya lebih dari 2. Banyak jamak. 3 atau lebih. 3 atau lebih. 3. Karena 3. Kata Muhammadun dan Zaidun itu mempunyai kedudukan i'rab ya, sakal yang sama, sakal akhirnya sama. Domah tanwin. Isim ya, isim dari nama orang. Arab yang sama yaitu rofa. Rofa itu dibaca domah. Akhir kata. Ini namanya huruf atau wawu. Itu memiliki arti mutlaqul jam'i. Jadi kata yang mengikuti sama dengan kata yang diikuti memiliki kedudukan atau i'rab yang sama. Contoh lain, mungkin ada yang ngasih contoh? Pakai wa. Waksilhu bima'in wa saljin wal barodin. Allahumma silhu bima'in wa saljin wa barodin ya. Berarti kan kalimatnya itu sakalnya sama ya. Mengikuti i'rab karena huruf atofnya itu. Kalau ra'aitul kitabu wal qalamu Ra'aitul kitaba ya. Oh, kitaba ya. Ra'aitul kitaba wal qalama wal sajarata wa ghairu dzalik dan wal mustarata dan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzukni. Nah, itu domir. Itu sakalnya mengikuti domirnya ya. Kemudian domirnya anak semua. Firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Karena itu semuanya. Itu tergantung nanti domir sakal. Kalau misalnya kedudukannya sebagai fa'il ya, sebagai fa'il ya rofa biasanya, kalau sebagai maf'ul bih biasanya nasab itu fathah. Kalau terkena harful jar nanti majrur. Seperti tadi. Contoh dari surat Al tadi. Waksilhu bima'in Waksilhu bima'in wasaljin wal barodin. Itu kan 4 atau 3 kalimat tadi dengan sakal yang sama dari
atau wawu. Karena depan cukup jar. Waksilhu bi ya. Bi ini kan bimain, wasaljin ya. Dengan sebab jar yang di depan tadi, terus diikuti atau depan-depannya itu memiliki sakal yang sama. Seperti doa tadi. Allah maksilhu bima'in wasaljin wataratin wal barat. Ada yang ngasih contoh lain lagi? Kalau zahaba doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, itu juga sama boleh. Zahabad doma'u wabtalatil uruku itu wawunya menggabungkan apa namanya? Fi'il ya. Nah, wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Oke, selanjutnya ke contoh kedua. Pak, yang biasanya sering muncul di Quran dan Al-Ustaz beliau Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah sering Harfu bila hudud ya. Itu dalam ilmu nahwi, Pak itu tartibu ittisal ya. Tartibu ittisal. Pekerjaan yang ittisal itu menyambung langsung. Tertib ya. Tertib langsung menyambung ya. Bila hudud tanpa jeda. Itu Pak. Pak itu berarti tanpa jeda langsung menyambung. Itu tertib itu ya tertib bahasa Indonesia itu ittisal yang nyambung, ittisal bila tanpa, di dengan setelah tidak ya. Dengan tidak ya artinya tanpa ya. Hudud jeda. Hudud itu batas ya, tanpa jeda. Ya. Itu ngerti kan hampir sama itu bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Melayu-melayuan itu hampir sama. Pak itu berarti tertibu ittisal bila hududin. Tertib itu tertib dalam nanti pengeterapan kalimat. Ittisal langsung nyambung bila hudud tanpa jeda. Hudud. Itu tabi dan matbu'nya, maktuf dan maktufun alaihinya itu menyambung langsung. Contohnya ini. Hadara talibu wal mudarris, fal mudarris. Hadara talibu wal mudarris. Hadara. Hadir ya, hadara yahdur ya. Hadir. Hampir mirip ini bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ini. Hadara telah datang atau hadir. Talib. Talib itu siswa. Taliban itu ya. Yang terkenal ini ya, Taliban. Dulu Taliban, sekarang Ustadzan. Hadara talibu, telah hadir ya, talib, seorang murid, al mudaris, lalu diikuti gurunya datang, maksudnya langsung datang tanpa jeda, beriringan. Kata talib dan mudaris, kata talib dan mudaris itu mempunyai ya, kedudukan i'rab yang sama. I'rabnya itu rofa. Rofa itu dibaca domah di akhir kalimat. Domah. Dari Pak ini, ya Pak sebagai harfu ataf. Ada yang mau ngasih contoh? Contoh? Nah, ini saya kasih contoh. Ya Muhammadun, Pak Hasan, Pak Sa'idun, Pak Ahmad, Pak Zubair.
Seperti tadi. Tolabul ilmi farudatun. Tolabul ilmi faridatun. Faridatun itu kalimat itu. Bukan fa. Harus bisa bedakan. Fa harful atuf atau fa dalam itu huruf asli dalam kalimat. Tolabul ilmi faridatun itu bukan fa atuf, tapi fa-nya itu satu kalimat dengan faridah itu. Faridah itu artinya wajib. Tanya Apa dulu yang Ustaz. lain? Gimana? Ustaz? Tanya dulu. Jadi fa dalam ataf itu berarti telah diikuti atau diikuti ya artinya Ustaz. Fa itu artinya maka. Artinya Maka. maka atau apa? Ya lalu diikuti boleh atau maka. Setelah datang murid, maka gurunya juga datang. Lalu diikuti. Fa itu termasuk tadi kata sambung atau bisa berarti dan atau apa, tapi menyambung tanpa jeda gitu, lengket, langsung, secara langsung. Tertib ittisalu bila hudud. Ini nanti contohnya di bawah, nanti ada ayat Quran. Nanti insya Allah di tamrin nanti ada contohnya. Pak, itu kan paling banyak di Quran. Kalau memahami. Maksudnya Ustaz lihat itu kemarin tuh ada ayat yang masna wasulasa waruba in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Antara contoh yang kemarin di pagi itu ya, Pak itu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, itu jika telah datang seorang fasik di antara kamu, Binaba'in tabayyanu. Itu Pak harus ataf itu tabayyanu, maka segera tabayyanu. Tabayyanu. Nanti lama-lama kelamaan nanti bisa membedakan Pak apa namanya, Pak ataf atau Pak itu huruf apanya, isim asli atau dalam kalimat asli atau bukan. Kalau al mudarisu kan jelas ini ada al mudarisu. Paknya bergabung dengan huruf alif ini. Kemudian bisa diteruskan ke contoh. Ya. Ini contoh harful ataf yang terakhir. Ini hanya malam ini kita belajar 3 saja ya. Nanti seterusnya nanti bisa au, bisa am, bisa lakina, bal, lakina, hatta itu juga termasuk harful ataf. Nanti ada contoh-contoh di Quran. Kemudian yang summa. Summa itu artinya itu kemudian ya. Summa kemudian itu kebalikan dari fa. Summa itu pengertiannya kebalikan dari fa. Kalau fa tadi kan tanpa jeda, lengket. Kalau summa itu ada jedanya. Summa itu tartibu infisal. Tertib ya. Infisal terpisah. Kan ada mat jaiz mungfasil ya. Hasil ya. Terpisah hurufnya dari matoknya. Huruf apa? Matnya. Itu infisal itu terpisah. Harfun summa menunjukkan pekerjaan yang berlangsung secara berurutan, tapi ada jedanya lebih lama. Jedanya lebih lama. Beberapa saat atau waktu kemudian. Contohnya ini. Ja'a Umar, summa Zaid. Ja'a Umar, summa Zaid. Kalau tadi kan, Ja'a Umar, fa Zaid. Fa Zaidun. Ja'a Umar, Umarun, fa Zaidun. Tadi kan mungkin datangnya cepet langsung tanpa jeda.
Kalau ini kalau ada summa itu waktunya mungkin bersamaan selang 5 menit atau 10 menit atau setengah jam. Ya. Seperti tadi lah. Ya, apa tadi? Ya, Umar. summa istaghfayul. Tadi ada lama jedanya. Summa, pakai summa. Summa dengan fa ataupun wa memiliki i'rab yang sama. Cuman fungsinya itu cara mengartikan, memahami, memiliki kedudukan i'rab yang sama. Kalau memahaminya itu agak ada perbedaan. Kalau wa itu adalah menggabungkan mutlaqul jam'i, mengumpulkan antara maktufun alaih dan maktuf itu simetris, ya. satu makna. Dan tadi fa itu melekat, ya, tanpa jeda. Sedangkan summa itu ada jedanya. Untuk kedudukan i'rab, kedudukannya sama rofa di akhir kalimat. Rofa itu yang berarti dhammah. Kalau nasab itu berarti fathah. Kalau majrur itu berarti Kasrah. kasrah. Jer, kasroh. Kasrah. Jer. Ini 3 contoh dalam harful ataf sudah. Sekarang kita memahami ke contoh tamrin, ya, ayat langsung. Ustaz Katmin bisa membacakan ayat 34 surat Jathiyah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa badalahum sayyi'atu ma'amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wawanya wawu ataf Mawataf pada fa'il itu fi'il fi'il, ya, fi'il madhi. fi'il Jelas, ya. fi'il madhi ya. Artinya jelas dan telah jelas. Jelas. Lahum. Lanya harfu lahum Lanya harfu jar isim itu. harfu jar ya, lanya harfu hum Nah, dengan isim, ya. Isim domir, ya. Hum. isim ya. Hum domir. Kalau Sayyi'atu sayyi'atu ya. isim, kan? Sayyi'at Isim ya. Ma harfu amilu amilu amr fi'il amr wanya amilu fi'il madhi. ya fi'il madhi ya. Fi'il madhi hum, ya. Karena lahum, ya. Oh iya berarti fi'il madhi hum ya nggih. Wa khato wawnya harfu atau haqqan fi'il bi harfu jar him domir ma harfu kanu fi'il madhi bi harfu jar him domir yastahzi'una fi'il mudhari. Mudhari itu hum, ya. Yastahzi'un. Mudhari, kan itu? Dari hum. Dari hum.
memiliki arti bagaimana itu? Wa bada, wa dan bada telah jelas tampak lahum untuk mereka. Lahum bagi mereka sayi'atu kejahatan, kejelekan, ma'amilu dari apa-apa amilu mereka kerjakan. mereka kerjakan, Wa itu harful ataf ya itu. mereka warfu ataf dengan maktuf dengan maktufun alaih dan maktuf di depannya. Hako artinya apa? Hakoyah itu meliputi ya. meliputi ya, Apa yang mereka meliputi mereka makanu apa yang kanu mereka yang mereka kerjakan dulu kerjakan dengannya yastahzi'un diperolok-olok. dengannya yastaziun mereka memperolok-olok Quran. Memperolok-olok. Ya, itu ada berapa harfu ataf itu? Katmin? 1, 2, wa pertama, terus hako 2, ada 2. Ada 2. Ya. Itu fungsinya hanya mutlaqul jam'i, ya. Menggabungkan ma'tuf dan ma'tufun alaih. Ya. Kemudian ayat yang 35. Mana dari Mana Ustaz? Fadal. Ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 45. Wa qilal yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin. Wa qila wa ataf qila fi'il pasif. Itu apa namanya? Ilmu dari Majhul ya. ya. Majhul ya. Fi'il majhul ya. Al yauma Tiba isim. seperti itu ya. Kalau qala qila. Kalau qala aktif, kalau kila pasif. Kila majhul ya, Ustaz. Kemarin kalau kita pelajari itu. Baik. Fi'il ya. Fi'il baru maklum dan majhul ya. Maklum. Maklum dan majhul. Diketahui apa namanya? Orangnya, Pelakunya. fa'ilnya. Kalau majhul kan diketahui. Siap. Bonus malam ini. Nangsakum. Nangsa fi'il nahnu fi'il madi. Kum. Mudhari'. Mudhari' ya? Nangsakum. Mudhari'. Nasya yungsi. Ana itu. Nangsa yungsi ya. Hai. Mudhari' kum maf'ul bih domir. Kama ini harfu juga ya mungkin ya. Harf. Ini sama. Kedudukannya sama nangsakum kama nasitum. Nasitum itu fi'il madhi. Fi'il madhi. Oh iya, fi'il madhi ya. Nasitum. Liqa'a isim. Isim ya. Yaumikum isim juga. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih betul. Ada isim isyarah. Waw huruf ataf. Ma'wakum isim. Ma'wa. An-naru isim. Waw huruf ataf. Ma harf ya. Ma huruf. Lakum la-nya huruf, kumnya domir. Min huruf. Nasirin
isim. Nasirin, isim majrur. Ya, nasirin Nasirin. isim majrur. Wow, huruf atofnya kalau huruf atof waw ada wakila 1, kemudian wama wakum 2, wama lakum 3. Waw atofnya, waw atof Ya, ya. ada 3. Berarti kan gimana? Wakila dan dikatakan Dan dikatakan pada hari ini al-yauma pada hari itu nangsakum kami melupakan kalian. Kamu, kami Allah, kami ini kami Allah ya. Oh ya, kami melupakan kalian. Kami melupakan kalian kama sebagaimana kamu dulu telah melupakan. Itu kan fi'il madhi kan dulu, di dunia dulu ya. Oh iya. Kalau nangsa itu fi'il mudhari ya, sekarang. Ketika itu nanti kiamat, sekarang ini hari kiamat ini kami melupakan kamu, iya. melupakan kamu. Sebagaimana dulu kalian melupakan pertemuan hari pertemuan yaumikum hari ini ya. dan tempat kalian an-naru neraka, dan tidak ada bagi kalian dari penolong. Paham, insyaallah. Nanti kalau lancar kita mengeropi dalam Quran, baca hadisnya insyaallah juga nggak susah insyaallah. Kemudian saya teruskan di bawahnya. Zalikum kira-kira apa ya? Timisyarah. Nah itu, Pontianak. Di annakum. Di harfun annakum. Annakum harfun. Harfun nanti ya. Termasuk harf nanti. Iya. Ini juga harf. Anna harf. Kum. Kum domir. Ittakhadtum fi'il Ustaz. Ittakhadaya takhidu. Fi'il apa itu? Ana itu mudhari ya. Fi'il madhi ya. Anunya antum ya. Antum ittakhadtum. Anta ittakhadta. Ana ittakhadta. Ittakhadtu. Ana ittakhadtu. Terus ayatillah ayat isim Allah isim. Huzuan juga isim. Wa harfun gorats fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Anunya Kum domir. Iya ya. Al hayatun isim, ad-dunya juga isim. Fal harfun al yauma isim. La harfun yukhrajuna fi'il mudhari. Una domir. Min harfun ha domir. Wa atof. La harfun hum domir. Yusta'tabu fi'il mudhari. Una domir. Yusta'tabun domir yusta'tabuna fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kita artikan gimana itu? Zalikum, yang demikian itu. Yang itu kamu. Bi'annakum. Sesungguhnya kalian itu. Ittakhadtum telah mengambil. Artinya fi'il madhi ya. Kalian mengambil atau menjadikan. Itu kalau ada tambahan alif dan ta itu kan nanti di isim mazid apa fi'il mazid itu kan artinya telah menjadikan, telah mengambil. Ayatillah, ayat Allah, huzwa. Allah. Permainan. Ejekan. Huzwa. Ejekan.
kolok-kolokan. Bagherat Kalau-kolokan tertawa. dan gharab itu Ya. setelah gharab Memberdayakan. terperdaya. Mengapa gharab? Karena hayatud dunia ya itu sebagai failnya yang membuat lupa kan itu Iya. hayatud dunia. Gharab. Nah, kalian itu telah tertipu daya oleh dunia, kehidupan dunia. Fal yauma ya ini tadi aku. Ya. Aku apa tadi? Maka Atau bila arfu kudut maka hari ini langsung ini ya. Fal yauma la yukhrajuna hari. Kamu enggak Kamu akan bisa keluar bisa keluar minha dari neraka minha walahum ma dan tidak ada pula hum untuk mereka yusta'tabun Tobat. mereka Tobat kembali. tunggu mereka bertobat. Kesempatan untuk bertobat. Oke, terakhir Satama, walillahil hamdu fis samawati wa fil ardi wa rabbil alamin. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Fa harfun tadi. Ya, harful tadi ya. Harfun atop. Li harfun Allahi falillahi. Alhamdu alhamdu isim. Rabbun isim. As-sama'u isim. Wa harfun atop. Wati, as-samawati jamak Ustaz, sama taksir ya. Iya, jangan. Langit-langit. Jamak taksir ya. Wa harbun rabbi isim al-ardi fi'il isim rabbi is al-alamin isim al-alamin isim juga. So, mudhaf nilai ya, Rabbul alamin. Ya, Rabbul alamin ya, mudah-mudah nilai. Alamin Maka ya. itu sebagai itu ya, tadi harfun ataf bila tadi. Maka bagi Allah lah yang memiliki Segala pujian pemelihara semesta alam, Rob itu pemelihara samawat, langit, langit dan pemelihara bumi dan pemelihara semesta alam. semua yang Kemudian al-akhir istahyu minallahi ta'ala haqqal hayai. Istahyu itu kira-kira apa ya? Istahyu itu fi'il amr ya? Ya. Fi'il amr. Istahyu antum Untuk ya. orang banyak. Antum istahyu. Kalian itu malu minallahi kepada Allah ta'ala haqqal hayai. Sebenar-benar malu. Haqqal hayai apa tadi? Haqqal Aku fi'il. Hakon bukan fi'il. Hakon itu ya. Itu karena menjadi maf'ul bih. Istahyu minallahi malulah kepada Allah. Haqqal istihyu maf'ul bih kan. Haqqal hayai. Maf'ul bih karena mudhaf-mudhafun ilaih ya. Haqqal hayai. Benar-benar malu. Man istahya minallahi haqqal hayai. Barang siapa yang Malu kepada Allah. Allah. Mana ya? Istifham ya. Man. Siapa yang malu dari Allah dengan sebenar-benar malu, faliyah fadil ra'sa. Maka hendaklah fa itu harful ataf ya. Maka segera. Maaf Faliyah ya. fadil ra'sa. Maka jagalah kepalanya. Kepalanya, otak akalnya. Wah,
Dan apa? Tadi. Wama wa'a. Apa yang? Wama Wa'a ya itu yang membuat dia itu sadar. Wal yah fazil fatna, dan dalam menjaga fatna apa? Fatna? hati, perut Batnun. Perut. perut Batun. Wama hawa, dan apa yang ada di isinya. Nah, tapi yang wa'a itu yang ada di isi kepala ya. Jagalah kepalanya dan apa yang dalam pikirannya. Dan jagalah perut dan apa yang ada di dalam isinya. perutnya. Wal yadhkuril mauta wal bila. Dan adalah ingat kematian dan Bila. segala siksanya. Bala siksanya. Waman aradal akhirat, barang siapa yang menginginkan akhirat, tarka zinatal hayat dunya. Tarku no tarka. Meninggalkan, waman aradal akhirat, tarku. Taroka ini fi'il madhi. Taroka zinatal hayat dunya. Ini ke man ya. Man itu punya dua fi'il, man aroda akhirata taroka. Dan meninggalkan zinatal hayat dunya, Kesenangan di dunia. ya. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang berbuat yang demikian itu, faqad istahya minallah. Haqqal Yan hayai. benar-benar Hidup Benar, dia itu telah hidup di sisi Allah. yang dinamakan malu kepada Allah. Kira-kira terjemahnya sudah ada di bawah, paling bawah. Haqqal hayain. Demikian asatid semuanya. Contoh-contoh dalam hadis maupun ayat dalam menerapkan harful atof ya tadi, menerjemahkan, memahami, merasakan nilai nanti dalam mengartikan. Ternyata fa'ala, maka segera tadi faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah haqqal hayai. Ini di Albani di Silsilatul Ahadits As-Shahihah. Demikian asatid semuanya malam hari ini yang bisa kami sampaikan. 3 harful atof yang insya Allah sering kita jumpai di Quran maupun hadis. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita, memperdalam kita dalam. Dari saya cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Dan di akhir kata ada titipan doa untuk kemarin hari setelah meninggal dunia goresan PMTA berita, dan hari Kamis kemarin juga ibu kandung saya juga meninggal dunia. Begitu cepat, jam 10 itu masih gocek sama fotonya, tahu-tahu setengah jam. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya Allah, malah nggak dengar. Demikian semuanya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan malam hari ini bisa kita akhiri. Alhamdulillah. Bila ada pertanyaan nanti bisa japri di